Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan presentasi manajemen keuangan internasional. Kelompok saya ada dua orang. Yang pertama ada Irmayana, yang kedua saya sendiri, Farah Amrullah. Nah, eh, lanjut, next. Di sini terdapat ada 4 pembahasan. Yang pertama, masalah keuangan dalam perdagangan internasional. Yang kedua, mengelola resiko valuta asing. Lalu yang ketiga, manajemen modal kerja. Yang keempat, penganggaran modal internasional. Dan yang terakhir, sumber modal investasi internasional. Nah, kita lanjut. Yang pertama, di sini ada masalah keuangan dalam perdagangan internasional. Nah, bagi yang belum tahu, di sini tuh ada dua, yaitu yang pertama pilihan mata uang. Nah, eksporter itu biasanya cenderung melakukan pembayaran dengan mata uang negaranya. Importer umumnya lebih suka membayar dalam mata uang negaranya sendiri sehingga dapat mengetahui jumlah pasti yang harus dibayarkan kepada eksportir. Terkadang, pihak eksporter dan importer memiliki pihak lain, yakni menggunakan mata uang negara lainnya. Melakukan credit checking. Nah, ini dalam sebuah transaksi komersial, terutama dalam skala internasional, menjadi hal yang wajib untuk melakukan credit checking, sehingga dapat memastikan keamanan dalam bertransaksi serta meminimalisir permasalahan yang akan terjadi. Nah, lalu sini itu ada lembaga pemeringkat yang diakui oleh OJK. Yang pertama Fitch Rating, yang kedua Moody's Investor Service, yang ketiga Standard & Poor's, yang keempat PT Fitch Rating Indonesia, yang kelima PT Pemeringkat Efek Indonesia. Nah, metode pembayaran. Yang pertama ada payment in advance, dinilai sebagai metode teraman dari sudut pandang eksportir karena dapat meminimalisir risiko dan menerima pembayaran dengan cepat. Sebaliknya, hal ini tidak diinginkan importir karena akan menyerahkan penggunaan uang sebelum menerima barang dan menanggung risikonya. Ya, lalu yang kedua, ada open account. Barang dikirim dahulu oleh eksportir dan pembayaran dilakukan setelah importir menerima barang tersebut. Lalu yang terakhir ini ada documentary collection. Untuk mengatasi arus kas dan masalah risiko yang disebabkan oleh penggunaan pembayaran di muka dan pembukaan rekening. Di sini, Bank Umum berperan sebagai agen untuk memfasilitasi proses pembayaran. Serta eksportir mengirimkan barangnya, eksportir menyerahkan draft dan dokumen pengiriman yang sesuai kepada bankir lokalnya, seperti daftar pengepakan dan bill of lading. Nah, metode pembayaran di sini itu payment in advance. Bisa kita lihat payment in advance. Nah, pembayaran di muka dengan menggunakan metode ini, eksportir mengurangi resikonya dan menerima pembayaran dengan cepat. Terus yang kedua, dari sudut pandang importir, pembayaran di muka tidak diinginkan. Importir harus menyerahkan penggunaan uangnya sebelum menerima barang dan menanggung resiko bahwa eksportir akan gagal mengirimkan barang sesuai dengan kontrak penjualan. Nah, alur pembayaran menggunakan side draft pada documentary collection. Nah, di sini ada gambar 18.1, ada dua bentuk utama dari draft. Yang pertama, side draft mensyaratkan pembayaran atas pengalihan
hak atas barang dari eksportir ke importir. Ketika bank di negara importir menerima bill of lading dan side draft dari bank eksportir, bank tersebut akan memberitahu importir yang kemudian membayar draft tersebut. Pada pembayaran, bank memberikan bill of lading kepada importir yang kemudian dapat mengambil hak atas barang. Yang kedua, sebuah wesel memberikan kredit kepada importir dengan mewajibkan pembayaran pada waktu tertentu, seperti 30 atau 60 hari setelah importir menerima barang. Sebuah varian dari draft waktu, draft tanggal, menentukan tanggal tertentu di mana pembayaran akan dilakukan. Nah, di sini ada letter of credit atau disebut LC. Jaminan yang diterbitkan oleh issuing bank atas pemerintah apapun bayar kepada eksportir agar importir melakukan pembayaran sejumlah tertentu. Yang kelima ada credit card untuk transaksi internasional kecil terutama antara pedagang internasional dan pelanggan retail asing, contohnya American Express, Visa, dan Mastercard. Yang keenam, ada counter trade, terjadi ketika sebuah perusahaan menerima segala sesuatu selain uang sebagai pembayaran untuk barang dan jasanya. Bentuk sederhananya adalah barter yang menukarkan produknya. Selain itu, terdapat counter purchase di mana satu perusahaan menjual produknya ke yang lain pada satu titik waktu dan dikompensasikan dalam bentuk produk lain di beberapa waktu mendatang. Nah, risiko transaksi yang pertama ada risiko atau exposure transaksi adalah risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang asing. Misalnya, perusahaan domestik membeli produk dari perusahaan luar negeri, harga produknya akan ditentukan dalam mata uang penjual. Nah, lalu jika mata uang domestik terdepresiasi terhadap mata uang mitra, maka perusahaan yang melakukan pembelian harus melakukan pembayaran yang lebih tinggi dalam mata uang mereka. Singkat cerita, depresiasi membuat produk impor menjadi lebih mahal bagi pembeli domestik. Risiko translasi berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan. Standar akuntansi mensyaratkan perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang tertentu. Sehingga ketika memiliki beberapa aset atau kewajiban dalam mata uang asing, mereka harus mentransaksikannya ke mata uang pelaporan. Misalnya, perusahaan domestik yang memiliki anak perusahaan di luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan induk harus menyajikan laporan konsolidasi dengan mentranslasikan akun-akun dalam laporan anak perusahaan ke mata uang domestik sesuai dengan mata uang perusahaan induk. Nah, lalu di sini itu ada yang namanya resiko ekonomi menyangkut dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan nilai biaya operasi. Pergerakan nilai tukar mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi masa depan. Nah, itu mempengaruhi valuasi nilai perusahaan. Nah, misalnya perusahaan Indonesia menjual sebagian besar produknya ke Amerika, ke pasar Amerika Serikat kan. Nah, dalam penganggaran, perusahaan menggunakan asumsi nilai tukar untuk mengestimasi penjualan. Nah, teman-teman juga perlu tahu mengelola risiko valuta asing. Nah, di sini juga dijelaskan jenis risiko nilai tukar mata uang. Nah, ada risiko transaksi atau transaction exposure. Risiko yang dihadapi perusahaan ketika melakukan transaksi langsung menggunakan mata uang asing. Yang kedua, risiko translasi atau translation exposure berkaitan dengan penyajian dalam laporan keuangan standar akuntansi mensyaratkan perusahaan menyajikan laporan keuangan dalam mata uang tertentu. Nah, yang terakhir ada risiko ekonomi atau economic exposure berkaitan dengan dampak perubahan nilai tukar terhadap pendapatan dan biaya operasi. Pergerakan nilai tukar mengekspos ketidakpastian terhadap nilai sekarang dari arus kas operasi hingga masa depan. Nah, risiko translasi atau translation exposure ini adalah dampak pada laporan keuangan, konsolidasi dari perusahaan, fluktuasi nilai tukar yang mengubah nilai anak perusahaan asing yang diukur dalam mata uang induk.
Jika nilai tukar tetap, exposure transaksi tidak akan ada. Nah, kenapa? Karena exposure transaksi berkembang dari kebutuhan untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan ke dalam mata uang yang sama, sering disebut exposure akuntansi. Contoh, perusahaan GM mentransfer 20 juta dolar ke Barclays Bank untuk membuka rekening anak perusahaan distribusi Inggris yang baru atau disebut dengan General Motors Import dan Distribution Company. Nah, diasumsikan bahwa nilai tukar pada hari transfer adalah 1 euro sama dengan 2 dolar. Jadi, aset anak perusahaan tersebut berisi 10 juta euro. Jika nilai dolar naik menjadi 1 euro sama dengan 1,95 dolar, anak perusahaan masih akan memiliki 10 juta euro. Namun, ketika akuntan GM menyiapkan laporan keuangan konsolidasi perusahaan, investasinya di anak perusahaan Inggrisnya hanya akan bernilai hanya 19.500.000 dolar. Dan GM akan menderita kerugian sebanyak 20 juta hingga 19.500.000 dolar. Nah, di sini ada juga yang namanya resiko translasi atau resiko translation exposure. Fluktuasi nilai tukar yang tidak terduga dapat mempengaruhi penjualan dan profitabilitas perusahaan secara keseluruhan di berbagai pasar. Lalu ekonomi adalah dengan menggunakan lindung nilai operasi atau lindung nilai alami dengan mencoba menyocokkan pendapatan mereka dalam mata uang tertentu dengan aliran biaya yang setara. Nah, lalu di sini ada elemen penting dalam mengelola exposure ekonomi adalah menganalisis kemungkinan perubahan nilai tukar. Berbagai pakar dan keahlian nilai tukar tersedia untuk membantu bisnis internasional. Dalam tugas ini berkisar dari konsultan swasta hingga staf bank internasional. Hingga perkiraan yang dipublikasikan dari organisasi internasional seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Sekian, terima kasih. Mungkin slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudari Irmayana. Oke, yang ketiga adalah manajemen modal kerja, di mana definisi dari manajemen modal kerja merupakan suatu strategi untuk menyeimbangkan antara current asset atau aset lancar dengan current liabilities atau kewajiban lancar perusahaan. Nah, manajemen keuangan ini sebenarnya melakukan tugas yang rumit dalam MNC atau lingkupnya dengan skala yang lebih besar atau multinational company, karena harus mempertimbangkan posisi modal kerja perusahaan untuk setiap anak perusahaan asing dan dalam setiap mata uang di mana perusahaan tersebut beroperasi, serta dalam seluruh aktivitas bisnis perusahaan itu secara keseluruhan. Pada hal ini, MNC ini yang memiliki beberapa anak perusahaan di beberapa negara harus tetap memperhatikan keseimbangan antara aset lancar dan kewajiban lancarnya yang menyesuaikan dengan mata uang setiap negara dalam melakukan aktivitas bisnisnya. Sebagai contoh, perusahaan Singapore Airlines itu menerapkan atau menggunakan lebih dari 20 mata uang dalam aktivitas bisnisnya, sehingga seorang manajer keuangan atau petugas keuangannya itu harus terus memantau kepemilikan masing-masing mata uang pada negara tersebut. Dalam prosesnya, mereka harus menyeimbangkan 3 tujuan. Yang pertama yaitu meminimalkan saldo modal kerja, yang kedua meminimalkan biaya konversi mata uang, dan yang ketiga meminimalkan resiko valuta asing. Oke, yang pertama yaitu meminimalkan saldo modal kerja. Tujuan dari meminimalkan saldo modal kerja ini adalah untuk memfasilitasi transaksi sehari-hari,
untuk melindungi perusahaan dan yang kedua adalah untuk melindungi perusahaan dari permintaan uang tunai yang tidak terduga. Perusahaan tidak ingin kehabisan uang tunai karena hal ini dapat menyebabkan kegagalan perusahaan dalam membayar pekerja ataupun pemasok. Jika perusahaan kehabisan uang tunai, hal itu dapat mengakibatkan pinjaman darurat yang mahal, atau bisa saja dalam kasus terburuknya itu bisa menghilangkan reputasi yang memalukan yang dapat menyebabkan pemasok ataupun pemberi pinjaman memutuskan jalur kredit di masa depan bagi perusahaan tersebut. Sehingga hal ini harus diantisipasi oleh perusahaan terutama dalam skala MNC. MNC memiliki manajemen kasar pusat. Jadi setiap perusahaan yang memiliki beberapa anak perusahaan di beberapa negara itu memiliki manajemen kasar pusat. Jadi setiap anak perusahaan MNC mengirimkan ke manajer kasar pusat tersebut berupa laporan kas harian mereka, analisis laporan kas yang diharapkan, dan kebutuhan anak perusahaan jangka pendek dapat berupa investasi ataupun pinjaman pendeknya. Nah, laporan-laporan tersebut kemudian dikumpulkan oleh staf manajer kas terpusat yang akan digunakan untuk mengurangi saldo pencegahan yang dimiliki oleh perusahaan dan untuk merencanakan investasi jangka pendek mereka serta strategi pinjaman untuk MNC tersebut. Selain itu, alih-alih untuk hanya jaga-jaga agar memiliki saldo kas secara tunai, staf keuangan mengarahkan setiap anak perusahaan mereka untuk mengirim uang tunai yang kelebihan dari biaya operasi yang seharusnya ke rekening bank sentral perusahaan. Kemudian dari manajer kas terpusat tersebut akan mengumpulkan dana tersebut atau uang tunai tersebut dan akan disalurkan ke anak perusahaan yang memiliki keadaan darurat dalam aktivitas bisnisnya. Sehingga pada intinya ketika suatu MNC tersebut memiliki beberapa anak perusahaan dan mereka mengumpulkan laporan kasnya kepada manajer kas terpusat, oleh manajer kas terpusat ini uangnya akan diputar. Uang ini akan diputar lalu akan disalurkan kepada anak-anak perusahaan lainnya yang sedang membutuhkan atau dalam keadaan darurat, sehingga akan meminimalkan saldo modal kerja mereka. Yang kedua adalah meminimalkan biaya konversi mata uang. Meminimalkan biaya konversi mata uang. Dalam bisnis internasional itu tentunya terjadi atau terdapat komplikasi lain. Anak perusahaan yang dari beberapa negara itu mereka dapat menjalankan aktivitas seperti transaksi jual beli suku cadang ataupun barang jadi di antara perusahaan mereka sendiri. Jadi misalnya kayak perusahaan Samsung itu memiliki beberapa suku cadang atau perusahaan di seluruh dunia ya. Jadi mereka bisa ketika di salah satu negara ini kehabisan suku cadangnya, mereka bisa membeli dari negara satunya yang sama-sama Samsungnya. Jadi itu terdapat transaksi penjualan. Nah, dari aktivitas transaksi penjualan dari suku cadang ataupun barang jadi ini tentunya kan terdapat biaya bank kumulatif. Sehingga transfer suku cadang atau barang jadi ini dapat mengeluarkan biaya yang cukup besar dan cukup signifikan ketika terjadinya transaksi jual beli ini. Untuk keperluan transfer dana dan mengonversi mata uang dari negara tersebut, sehingga biaya ini akan mengeluarkan cukup banyak jika perusahaan tersebut melakukan dalam jumlah besar juga gitu. Nah, di sini dapat dilihat sebagai animasi, kita asumsikan perusahaan Samsung ini beroperasi dalam 3 negara, yaitu di South Korea, United Kingdom, dan Meksiko. Nah, dari jumlah ini kita bisa total ya, jumlahnya adalah sebesar 21 juta dolar Amerika Serikat. Jadi ini sudah didenominasikan dalam mata uang Amerika Serikat atau dolar. Jadi 6 ditambah 4 ditambah 5 tambah 2 tambah 1 tambah 3 adalah sejumlah 21 juta dolar. Nah, dalam kita juga bisa asumsikan konversi mata uang dalam setiap nilai transaksinya adalah 0,5%. Jadi tentunya setiap transaksi atau jumlah transaksi
untuk perusahaan itu pasti ada biaya konversi mata uang. Nah, di sini dalam animasi ini kita asumsikan biayanya adalah sebesar 0,5%. Jadi totalnya ketika 21 juta tersebut dikali dengan 0,5%, perusahaan Samsung harus membayar sebesar 105.000 dolar hanya untuk biaya konversi mata uang. Tentunya hal itu menjadi biaya yang sangat besar dan sangat merugikan suatu perusahaan jika perusahaan tersebut sering untuk melakukan transaksi jual beli suku cadang atau barang jadi mereka, karena tersebut lintas negara juga kan. Tetapi sebenarnya itu nilai ini sebesar 105.000 dolar ini dapat dipangkas secara signifikan hanya dengan cara alih-alih meminta negara anak perusahaan di Meksiko mengubah peso senilai 1 juta dolar menjadi pounds, dan anak perusahaan Inggris ini hanya perlu membayar senilai 2 juta dolar dalam peso. Jadi ini akan membuatnya seimbang. Kenapa kok bisa seimbang? Jadi ketika Meksiko harus membayar 1 juta dolar ke pounds, itu sama dengan UK membayar 3 juta dolar dalam bentuk peso. Hal ini akan membuatnya seimbang ketika United Kingdom hanya perlu membayar 2 juta kepada Meksiko dalam bentuk peso. Hal ini akan tentunya seimbang gitu ya. Nah, dengan cara yang sama juga ketika anak perusahaan Korea dapat membayar anak perusahaan Inggris senilai 2 juta dalam bentuk pounds, dan anak perusahaan Meksiko dapat membayar anak Meksiko membayar kepada perusahaan Korea senilai 3 juta won Korea. Nah, hal ini akan menjadi lebih banyak potongan yang signifikan. Jadi misalnya bisa dinilai dengan sebelumnya adalah 6 juta miliar pounds dengan 4 juta miliar won, kita bisa membayar hanya dengan 2 juta. Lalu yang kedua, ini karena pada awalnya sudah didenominasikan menjadi dolar Amerika Serikat, jadi kita bisa sama ratakan 2 juta dolar, lalu ini 2 juta dolar, dan ini adalah 3 juta dolar. Nah, 3 tambah 2 adalah 5, 5 tambah 2 adalah 7, sehingga totalnya hanya sebagai 7 juta, bukan 21 juta tadi. Sehingga ketika 7 juta tersebut dikali dengan biaya konversi mata uang sebesar 0,5%, totalnya adalah 35.000 dolar. Sehingga hal tersebut dapat menjadi lebih signifikan dan lebih menghemat biaya konversi mata uang antar perusahaan di dalam beberapa negara. Oke, yang ketiga adalah meminimalkan resiko valuta asing. Petugas keuangan atau manajer keuangan perusahaan biasanya juga menyesuaikan campuran mata uang yang membentuk modal kerja perusahaan untuk meminimalkan resiko nilai tukar mata uang asing. Nah, perusahaan ini juga seringkali menerapkan strategi yang namanya tuh lead and lags untuk mencoba meningkatkan kepemilikan bersih mata uang mereka yang diperkirakan akan naik nilainya, dan untuk mengurangi kepemilikan bersih mata uang yang diperkirakan akan turun nilainya. Nah, strategi lead and lags ini apa sih? Strategi ini terdiri dari dua hal. Yang pertama itu lead. Lead itu adalah indikator input yang menyebabkan hasil ini tercapai. Nah, lagging atau lags adalah indikator hasil. Jadi hasilnya apa, dan untuk leads itu indikator inputnya yang menyebabkan hasil ini tercapai. Sebagai contoh nih, ada bet Thailand yang diperkirakan akan turun nilainya. Maka petugas keuangan akan mencoba meminimalkan aset liquid dalam mata uang bet. Nah, bet Thailand diperkirakan akan turun nilainya, ini merupakan indikator lagging atau indikator hasil. Nah, caranya gimana sih supaya untuk mencapai indikator lagging ini? Yaitu petugas keuangan akan mencoba meminimalkan aset liquid dalam mata uang bet. Itu berarti indikator lead atau indikator input yang menyebabkan hasil ini tercapai. Bisa dengan cara menuntut pembayaran yang lebih cepat atas piutang dalam mata uang bet, atau dengan mengurangi mata uang bet. Jadi pada dasarnya perusahaan itu ketika mereka beroperasi dalam negara lain, mereka juga tentunya akan mengusahakan
supaya mereka tetap memiliki uang tunai di mana perusahaan tersebut beroperasi, sehingga ketika nilai mata uang mereka turun, mereka akan berusaha meminimalkan kepemilikan mata uang di negara asal perusahaan tersebut. Begitu juga sebaliknya. Selain itu, petugas juga akan mencoba untuk meningkatkan kewajiban jangka pendek perusahaan dalam mata uang BET dengan memperlambat pembayaran hutang dalam mata uang BET atau dengan meningkatkan pinjaman jangka pendek dari Bank Thailand, sehingga akan mengurangi resiko valuta asing yang berlebihan. Oke, yang keempat adalah penganggaran modal internasional. Nah, tugas lain dari seorang manajer keuangan atau financial officer ini adalah menyusun penganggaran modal dalam aktivitas bisnisnya. Karena tentunya suatu perusahaan itu kan memiliki dana yang terbatas untuk melakukan aktivitas seluruh komponen aktivitas bisnisnya, dan tentu saja terkadang suatu perusahaan itu merasa memiliki banyak proyek yang tidak bisa hanya dipilih satu saja, karena perusahaan orientasinya adalah keuntungan atau profitabilitas. Oleh karena itu, seorang manajer keuangan atau financial officer ini harus bisa dengan bijak untuk menyusun mekanisme untuk mengembangkan, menyaring, dan memilih proyek yang signifikan terhadap profitabilitas perusahaan. Pendekatan yang digunakan secara umumnya ada 3, yaitu NPV atau Net Present Value, IRR atau Internal Rate of Return, dan PP atau Payback Period. Yang pertama akan kita bahas tentang NPV dulu, atau Net Present Value. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip dasar teori bahwa $1 hari ini nilainya akan lebih dari $1 di masa depan. Jadi misalnya kita punya uang 100.000 hari ini 100.000 ini kita bisa beli misalnya 3 macam barang. Tapi di masa depan mungkin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, 100.000 ini hanya bisa kita belanjakan satu macam item barang. Jadi seperti itu. Jadi nilai sekarang ini nilainya bakal lebih besar di masa depan gitu. Sehingga seorang manajer keuangan itu harus memperkirakan arus kas yang akan dihasilkan proyek dalam setiap periode waktu tertentu dan kemudian mendiskontokannya kembali ke masa sekarang. Nah, pendekatan NPV ini dapat digunakan untuk proyek domestik ataupun internasional. Tetapi tentunya ketika kita menerapkan dalam skala internasional, banyak pertimbangan-pertimbangan yang harus dipikirkan juga oleh manajer keuangan, karena dalam melakukan proyek internasional itu banyak sekali masalah kompleksitas yang tentunya akan menjadi hambatan jika kita tidak siap dalam menghadapinya. Nah, satu faktor tersebut adalah yang pertama, yaitu risk adjustment atau penyesuaian risiko, di mana proyek asing memiliki risiko yang tinggi. Jumlah penyesuaian risiko harus mencerminkan tingkat risiko operasi di negara yang bersangkutan. Jadi ketika kita perusahaan tersebut mau melakukan operasi di proyek internasional di negara lain, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan. Misalnya yang pertama adalah masalah biaya konversi mata uang, resiko valuta asing, kendala hukumnya di negara tersebut, terus bagaimana negara tersebut memberikan keuntungan. Lalu tentunya yang paling besar adalah biasanya masalah tax atau pajak dalam perusahaan tersebut. Tentunya dalam melakukan proyek internasional ini, seorang manajer keuangan harus memikirkan hal-hal tersebut, karena ketika kita melakukan ekspansi bisnis atau proyek internasional, tentunya akan lebih banyak biaya yang akan dikeluarkan, sehingga seorang manajer keuangan harus pintar dalam memilih serta memilah-milah di mana proyek-proyek ini yang akan menguntungkan secara signifikan dan tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Yang kedua yaitu choice of currency atau pilihan mata uang. Penentuan mata uang di mana proyek harus dievaluasi tergantung pada sifat investasinya, baik itu investasi jangka panjang,
ataupun pendek dalam skala besar atau kecil. Nah, jika proyek merupakan bagian integral dari bisnis anak perusahaan di luar negeri, penggunaan mata uang asing adalah pilihan yang tepat. Sebagai contoh nih, misalnya anak perusahaan GM di Jerman, Adam Opel AG, menginvestasikan jutaan mark Jerman untuk membangun pabrik baru di suatu kota namanya Eisenach, Jerman pada tahun sekitar 1990-an. Nah, membangun pabrik ini merupakan inti dari keseluruhan rencana bisnis tersebut, rencana bisnis Opel atau Adam Opel tersebut, dan petugas keuangan anak perusahaan membuat perhitungan nilai sekarang bersih dalam mark Jerman. Lalu untuk proyek asing yang lebih tepat dipandang sebagai bagian terintegrasi dari strategi pengadaan global perusahaan, mengkonvertkan ke dalam mata uang negara asal itu adalah sesuatu yang bisa diterima. Misalnya nih, Hewlett Packard mengalokasikan produksi antara pabriknya di Amerika Serikat dan asing sebagai bagian dari strategi keseluruhan pengurangan biaya produksi secara global. Jika Hewlett Packard menginvestasikan sebesar 10 juta pound sterling untuk memperluas output dari fasilitas produksi Ceko, itu harus menghitung nilai sekarang proyek bersihnya itu dalam dolar Amerika Serikat. Nah, bukan dari mata uang Cekonya. Untuk melakukan ini, tentunya ia harus memperkirakan pendapatan dan biaya untuk proyek dan kemudian mengubahnya menjadi dolar. Ini juga harus memperhitungkan setiap perubahan yang diharapkan dalam nilai tukar antara dolar dan mata uang Ceko atau koruna selama umur proyek tersebut berlangsung. Nah, biasanya sebuah proyek yang diusulkan oleh anak perusahaan itu mungkin sangat menguntungkan, bisa jadi sangat menguntungkan bagi anak perusahaan tersebut yang beroperasi di negara lain. Tapi ketika keuntungan atau profitabilitas itu tidak dapat dikembalikan kepada perusahaan induknya di negara di mana asal mula perusahaan tersebut lahir, proyek tersebut mungkin tidak diinginkan ketika dipandang dalam sudut pandang perusahaan induk. Jadi tentunya seorang perusahaan induk dan perusahaan anak perusahaannya ini harus memiliki sinkronisasi dalam menjalankan proyek, terutama dalam proyek internasionalnya, agar keuntungannya dapat dialokasikan kembali dan diputar keuangannya oleh manajer keuangan untuk aktivitas operasional bisnis dalam suatu perusahaan secara keseluruhan. Nah, di sini terdapat perhitungan NPV, contoh perhitungan NPV, dan ada contoh soalnya juga. Untuk rumusnya sendiri, NPV ini terdiri dari RT dibagi 1/I pangkat T dikurangi investasi awal, di mana RT merupakan arus kas bersih pada waktu tertentu pada waktu itu, lalu untuk I merupakan tingkat diskonto, untuk T adalah jangka waktunya dan dikurangi investasi awal. Nah, contoh soalnya merupakan sebuah perusahaan merencanakan sebuah proyek dengan investasi awal sebesar 500 juta rupiah. Nah, investasi ini diprediksi akan menghasilkan arus kas sebesar 600.000 di tahun depan. Maka perhitungan NPV dengan asumsi tingkat pengembalian dana yang diminta adalah 10% dan tidak terdapat nilai sisa di akhir proyek. Untuk perhitungannya, maka RT-nya adalah atau arus kasnya adalah sebesar 600.000, dan untuk tingkat diskontonya adalah sebesar 10% atau 0,1 dipangkatkan 1 karena untuk masa depan, dan investasi awalnya adalah dikurangi 500 juta, sehingga NPV yang didapatkan adalah sebesar 45.456.545 rupiah. Yang kedua yaitu internal rate of return. Sistemnya sebenarnya sama kayak NPV, tapi pendekatan kedua ini mengevaluasi proyek investasi dengan menghitung tingkat pengembalian secara internal.
manajer keuangan ini memperkirakan arus kas yang dihasilkan oleh setiap proyek yang dipertimbangkan dalam setiap periode waktu tertentu, sama halnya seperti NPV. Kemudian tingkat bunga atau tingkat IRR ini yang membuat NPV proyek sama dengan 0. Petugas keuangan juga harus menyesuaikan perhitungan mereka untuk setiap biaya akuntansi yang tidak memiliki implikasi arus kas. Sehingga sebagai contohnya nih kayak biaya lisensi perusahaan, terus biaya overhead, dan administrasi umum, dan lain sebagainya. Kemudian dari tingkat membandingkan tingkat IRR tersebut dengan tingkat rintangan atau hardship rate, dikurangi tingkat pengembalian minimum yang menurut perusahaan dapat diterima untuk investasi modalnya. Nah, untuk IRR tersendiri ini rumusnya yang pertama I1 di plus NPV 1 dibagi NPV 1 dikurangi NPV 2 dan I2 dikurangi I1. Oke, yang ketiga, komponen yang ketiga adalah payback period, di mana pendekatan ketiga ini adalah digunakan untuk menilai dan memilih proyek untuk menghitung periode pengembalian proyek atau jumlah tahun yang dibutuhkan perusahaan untuk pengembalian modal atau membayar kembali investasi yang mereka udah tanamkan untuk pelaksanaan proyek tersebut. Nah, metode ini memiliki keunggulan karena kesederhanaan yang dimiliki oleh metode ini, karena hanya membutuhkan aritmatika yang sederhana untuk menghitung periode pengembalian. Oleh karena itu, banyak perusahaan menggunakan teknik ini untuk penyaringan proyek yang cepat dan kemudian mengikuti dengan metode yang lebih canggih untuk dianalisis lebih lanjut dari proyek yang lulus penyaringan awal. Nah, dari payback period ini dapat disimpulkan bahwa ketika tingkat pengembalian atau banyaknya tahun pengembalian ini bisa lebih cepat, hal ini berarti menunjukkan investasi ini lebih bagus, karena ketika kita menginvestasikan banyak ke suatu proyek dan pengembaliannya akan lebih cepat, tentunya itu akan menguntungkan bagi perusahaan kita sendiri atau investor yang menanamkan modalnya untuk menjalankan proyek tersebut. Begitupun sebaliknya, ketika tahun yang ditentukan yang dihasilkan dari perhitungan payback period ini menjadi lebih banyak, maka proyek tersebut harus dipertimbangkan kembali untuk dilaksanakannya. Oke, yang kelima adalah sumber modal investasi internasional. Perusahaan menggunakan teknik penganggaran modal untuk mengalokasikan sumber daya keuangan mereka ke proyek-proyek domestik dan internasional yang menjanjikan tingkat pengembalian yang tertinggi. Tentunya karena orientasi suatu perusahaan ketika berbisnis adalah sebuah profitabilitas, tentunya seorang perusahaan akan memilih proyek yang akan dijalankannya untuk dapat memberikan profit yang tinggi juga bagi perusahaan tersebut. Sehingga dalam melakukannya, bisnis internasional ini ingin meminimalkan biaya modal di seluruh dunia, serta juga meminimalkan risiko valuta asing, risiko politik, dan beban pajak global. Tentunya ketika kita melakukan suatu bisnis secara skala internasional, harus banyak hal yang dipertimbangkan dan diantisipasi sehingga kita dapat lebih siap dan sigap dalam menghadapi resiko yang kita hadapi dalam menjalankan proyek internasional tersebut. Nah, kita ada contoh sumber modal investasi secara eksternal. Contoh, untuk meningkatkan pembiayaan eksternal dalam proyek investasi perusahaan, bisnis internasional ini dapat memilih dari sumber utang dan alternatif ekuitas yang kaya. Contohnya nih kayak ada Goldman Sachs, Nomura, atau Merrill, a Bank of America Company, yang mereka tuh biasanya menjadi bank investasi, dapat memberikan pinjaman bagi investor untuk menginvestasikannya biasanya dalam perusahaan atau proyek-proyek yang dalam skala besar. Tentunya dalam menjalankan ini juga harus menyesuaikan prosedur yang ada, seperti halnya yang telah dijelaskan dalam
sebelumnya bahwa ketika kita melakukan peminjaman akan dilakukan credit checking. Jadi ketika kita untuk usaha dalam mendapatkan sumber modal investasi ini, kita dapat menggunakan alternatif ekuitas yang kaya seperti tiga ekuitas atau tiga perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan basis ekuitasnya, perantara tersebut tiga perusahaan tersebut dapat menempatkan saham perusahaan dengan investor di negara asal, di negara tuan rumah, atau di negara lain. Jadi cara lain yang dapat digunakan adalah dengan menempatkan saham perusahaan dengan investor di negara asalnya ataupun di negara tuan rumah atau di negara lain, selain melakukan pinjaman modal kepada ekuitas atau perusahaan peminjam keuangan lainnya. Nah, untuk memfasilitasi peningkatan ekuitas secara internasional, banyak MNC atau multinational company ini mendaftarkan saham biasa mereka di pasar saham di beberapa negara berbeda. Seperti halnya saham Sony terdaftar di bursa saham New York, London, Tokyo, dan Osaka. Nah, perusahaan internasional juga memiliki peluang untuk meminjam dana secara internasional baik dalam jangka pendek ataupun panjang. Perusahaan mungkin membutuhkan untuk berbelanja sebagai persyaratan kredit terbaik di pasar negara asal mereka, di pasar negara tuan rumah, ataupun di pasar lain. MNC yang lebih besar dapat mengandalkan pinjaman jangka pendek dan menengah, di mana sindikasi di mana konsorsium internasional bank pengelola dan pensiun bergabung bersama untuk menyediakan modal. Jadi tentunya ketika kita melakukan proyek dalam skala internasional atau multinational company yang dijalankan oleh MNC atau multinational company, tentunya kita membutuhkan suntikan dana yang sangat besar, sangat tinggi, dan sangat banyak, sehingga kita harus memiliki kayak cadangan di mana kita harus meminjam untuk dijadikan modal proyek investasi tersebut. Yang kedua yaitu sumber modal investasi internal. Sumber modal investasi lain untuk bisnis internasional ini adalah bersumber dari arus kas yang dihasilkan secara internal, seperti keuntungan dari operasi dan beban non-kas seperti depresiasi dan amortisasi yang diperoleh perusahaan induk dan berbagai anak perusahaannya. Jadi sumber modal ini dapat dihasilkan dari aktivitas bisnis perusahaan itu sendiri. Induk perusahaan dapat menggunakan arus kas yang dihasilkan oleh anak perusahaan manapun untuk mendanai proyek investasi anggota keluarga perusahaan manapun. Perusahaan induk dapat mengakses arus kas secara langsung melalui pembayaran dividen anak perusahaan kepada induk perusahaan. Jadi ini sama sistemnya kayak manajer kas terpusat. Seluruh aktivitas bisnis terutama dalam bidang keuangan akan diawasi oleh manajer keuangan di perusahaan induknya, sehingga perusahaan induknya itu tersebut memiliki kekuasaan untuk mengontrol, mengatur, dan memutar keuangan dari seluruh aktivitas bisnis yang dijalankan oleh anak perusahaannya. Nah, di sini juga terdapat kendala hukum. Yang pertama itu jika anak perusahaan tidak sepenuhnya dimiliki oleh induk perusahaan, maka induk perusahaan ini harus menghormati hak pemegang saham anak perusahaan lainnya. Setiap transfer dana anak perusahaan harus dilakukan atas dasar pasar yang adil, sehingga memastikan bahwa induk perusahaan tidak menyedot seluruh keuntungan anak perusahaan melalui kesepakatan sendiri. Nah, jadi biasanya tuh ada suatu perusahaan memiliki anak perusahaan lain, tapi anak perusahaan lain ini tidak dibentuk sepenuhnya oleh induk perusahaan tersebut, melainkan adanya stakeholder atau mitra kerja lainnya yang membantu untuk pembentukan anak perusahaan lainnya, sehingga ketika induk perusahaan ini ingin mengambil keputusan terhadap keuangan atau sistematika operasional bisnisnya anak perusahaan, harus dengan penuh tetap memperhatikan dan mendiskusikannya dengan
mitra tersebut. Ketika pemegang saham lainnya yang membantu pembentukan anak perusahaan ini tidak setuju, maka seorang induk perusahaan harus menghormati keputusan tersebut. Yang kedua, permasalahan yang kedua yaitu beberapa negara memberlakukan pembatasan pada repatriasi keuntungan sehingga menghalangi transfer intrakorporat mereka. Sehingga kadang ketika anak perusahaan tersebut beroperasi dalam negara lain, terkadang kendala hukumnya adalah mereka memiliki batasan dalam retribusi keuntungan mereka, sehingga mereka anak perusahaan tersebut memiliki kendala dalam mentransfer keuntungan anak perusahaan yang didapatkan oleh anak perusahaan kepada induk perusahaannya. Selain itu ada penggunaan strategis harga transfer atau transfer pricing. Hal ini merupakan suatu kebijakan penentuan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk transaksi barang dan jasa. Bisa juga diartikan sebagai harga jual khusus yang digunakan dalam transaksi antar divisi atau dalam satu grup perusahaan. Nah, dalam penggunaan strategis ini terdapat dua jenis. Yang pertama intra-company dan yang kedua adalah inter-company. Intra-company diterapkan pada satu perusahaan yang sama tetapi berbeda divisi antara divisi penjual dan divisi pembeli. Jadi misalnya dalam suatu perusahaan tersebut memproduksi snack ringan gitu. Selain mereka memproduksi makanan, mereka juga membutuhkan packaging, dan itu merupakan salah satu divisi yang berbeda tentunya. Di situ bisa dikatakan tapi masih dalam lingkup perusahaan yang sama. Jadi itu bisa dikatakan intra-company. Lalu yang inter-company dilakukan antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dan bisa diterapkan dalam negara yang sama atau negara berbeda. Jadi inter-company itu dua perusahaan yang berbeda tapi memiliki hubungan istimewa. Nah, hubungan istimewa ini dihasilkan dari apa sih? Hubungan istimewa dalam suatu perusahaan ini bisa dihasilkan mungkin dari perusahaan satunya itu memiliki atau membantu penyertaan modal atau suntikan modal kepada perusahaan si A. Nah, selain itu perusahaan ini juga memiliki hubungan darah ataupun keluarga, sehingga kayak memiliki loyalitas yang tinggi gitu loh, karena mereka adalah satu keluarga yang memiliki perusahaan gitu. Oke, di sini kita dapat lihat animasi dari penggunaan harga transfer atau transfer pricing. Di sini terdapat tiga perusahaan. Yang pertama adalah PT Stock In, yang kedua adalah PT Roger, dan yang ketiga adalah PT Crush. Dimana di sini sudah ada batasannya negara A dan negara B. Untuk negara A operasinya adalah PT Stock In, dan di negara B ada PT Roger dan PT Crush. Nah, untuk perusahaan yang memiliki hubungan istimewa dapat juga disebut sebagai perusahaan afiliasi. Di sini terdapat perusahaan afiliasinya adalah PT Stock In dengan PT Roger. Nah, kita asumsikan bahwa perusahaan PT Stock In ini memproduksi sebuah traktor. Nah, dari dua perusahaan ini, perusahaan afiliasi ini dapat disebutkan atau kita dapat mengartikannya mereka memiliki hubungan istimewa. Apa bedanya dengan memiliki hubungan istimewa dan tidak? Ketika kita melakukan transaksi bisnis atau jual beli kepada perusahaan istimewa, biasanya kita membuat atau menerapkan strategi transfer pricing atau menerapkan harga transfer. Beda halnya ketika barang tersebut sudah dijual ke PT Roger dan PT Roger menjual kepada pihak ketiga, yaitu PT Crush, maka ini disebut sebagai harga pasar atau market value. Di sini juga ada animasi yang kedua, tapi kita sudah menerapkan dengan adanya tax rate serta harga-harganya. Oke, mari kita pelajari bersama. Skema di sini ada dua skema nih guys. Skema yang pertama ini masih dengan perusahaan yang sama dan barang produksi yang sama, yaitu traktor. Skema yang pertama adalah ketika perusahaan PT Stock In yang beroperasi di negara A
menjual HPP traktornya ini senilai 300 juta dan menjual traktornya ini sebesar 500 juta ke PT Crush. Ini merupakan aktivitas perusahaan dengan menjual dengan harga market price atau harga pasar. Harga pasarnya 500, kita asumsikan 500 juta. Nah, ketika sudah dijual ini, harga pasar dikurangi dengan HPP 500 juta dengan dikurangi 300 juta berarti 200 juta kan. Nah, maka dari itu selanjutnya PT Struck-in harus membayar pajak di negara A, di mana perusahaan Struck-in beroperasi di negara A. Sedangkan negara A ini tax rate-nya adalah 20%. Maka keuntungannya 500 dikurangi 300 adalah 200 juta dikali dengan tax rate-nya adalah 20%. Itu skema yang pertama. Untuk skema yang kedua adalah ketika PT Struck-in menjual ke PT Roger dulu dengan kesepakatan untuk menjual sebesar HPP-nya yaitu 300 juta. Itu berarti PT Struck-in dan PT Roger melakukan aktivitas penjualan dengan menerapkan harga transfer atau transfer pricing. Maka dari PT Struck-in tidak dikenakan pajak dari negara A di mana dia beroperasi sebesar 20%. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena HPP sama dengan harga jualnya, maka itu nol. Karena sama, mereka sudah menyepakati setara 300 juta dan dijual ke PT Roger sebagai perusahaan afiliasi atau yang memiliki hubungan istimewa juga sebesar 300 juta. Nah, selanjutnya ketika PT Roger menjual ke PT Crush atau pihak ketiga tidak memiliki hubungan istimewa dan menerapkan harga marketplace dengan harga 500 juta juga, maka PT Roger harus membayar pajak. Karena PT Roger beroperasi di negara B, maka dia harus membayar pajak sebesar 10% dari keuntungannya. Maka PT Roger keuntungannya adalah 200 juta. 500 juta penjualan dan 300 jutanya harga belinya terhadap PT Struck-in. Maka 200 juta dikali 10%. Itu adalah untuk skema yang kedua. Tentunya setiap perusahaan itu terkadang memilih untuk melakukan aktivitas bisnisnya kepada negara yang pajaknya rendah. Tetapi hal ini juga dapat merugikan PT Struck-in karena mereka tidak mendapatkan keuntungan meskipun tidak membayar pajak. Yang dapat diuntungkan adalah negara di perusahaan PT Roger yang beroperasi di negara B karena mereka dapat menjual dengan hanya membayar pajak sebesar 10%. Hal ini dapat diatasi dengan biasanya tentunya dalam negosiasi juga ya antara perusahaan afiliasi tersebut. Jadi ketika mereka sudah sepakat, mereka harus menyetujui seluruh kesepakatan yang dihasilkan. Nah, penggunaan strategi harga transfer ini ada dua macam juga secara lingkup. Yang pertama market based transfer price, yang kedua adalah non market based transfer price. Oke, yang pertama dulu. Market based transfer price menggunakan harga yang ditentukan di pasar, terbuka untuk mentransfer barang antar unit dari induk perusahaan yang sama. Nah, manfaat dari pendekatan ini yang pertama itu mengurangi konflik antara dua unit atas harga yang sesuai. Semakin tinggi harga yang dibebankan dalam transfer intra-corporate, semakin baik kinerja anak perusahaan yang menjual dan semakin buruk kinerja anak perusahaan yang membeli. Selanjutnya adalah penggunaan strategi harga transfer dengan dua metode, yaitu market based transfer price dan non market based transfer price. Nah, market based transfer price ini menggunakan harga yang ditentukan di pasar, terbuka untuk mentransfer barang antar unit dari induk perusahaan yang sama. Mengapa sih harga transfer market based ini kita dapat gunakan dan dapat dinilai sebagai suatu pendekatan yang terbaik? Salah satunya adalah
Karena metode market based transfer price ini adalah harga pasar yang bersaing dan sesuai dengan konsep pusat laba gitu, dalam memperlayak kayak evaluasi prestasi pelaksanaan berdasarkan laba di berbagai tingkatan dalam organisasi. Dengan menggunakan harga pasar untuk mengelola harga transfer ini, maka seluruh divisi atau departemen ini bisa saling menerapkan biaya standar sesuai dengan akuntansi manajemen dan mampu menunjukkan prestasi serta kontribusi laba yang mereka dapatkan atas jerih payah setiap divisi dalam perusahaan tersebut. Metode harga pasar juga akan membantu manajer untuk memutuskan kapan transfer seharusnya dilakukan. Manfaat pendekatan berbasis pasar ini yang pertama yaitu mengurangi konflik antara dua unit atas harga yang sesuai, karena semakin tinggi harga yang dibebankan dalam transfer intra-corporate, maka semakin baik kinerja anak perusahaan yang menjual atau divisi penjual dan semakin buruk kinerja anak perusahaan yang membeli. Lalu manfaat yang kedua yaitu mempromosikan profitabilitas MNC secara keseluruhan dengan mendorong efisiensi unit penjualan. Jika harga yang dapat dikenakan unit untuk penjualan intrakorporat terbatas pada harga pasar, para manajernya mengetahui bahwa profitabilitas unit bergantung pada kemampuan mereka untuk mengendalikan biayanya. Dalam penggunaan strategi market based transfer price ini terdapat beberapa prosedur yang biasanya digunakan oleh MNC atau perusahaan dalam menjalankannya. Yang pertama itu divisi pembeli harus membeli dari lingkungan internal mereka sendiri sepanjang divisi penjual memenuhi seluruh harga jual ke pihak eksternal secara jujur dan menghendaki untuk menjual ke lingkungan internal sendiri. Yang kedua, bila divisi penjual tidak memenuhi seluruh harga jual ke pihak eksternal secara jujur, maka divisi pembeli bebas untuk membeli dari pihak eksternal atau pihak luar dari pihak internal sebelumnya. Yang ketiga, divisi penjual harus secara bebas menolak untuk melakukan bisnis internal bila divisi penjual lebih senang untuk menjual ke pihak eksternal daripada ke pihak internal mereka sendiri. Dan yang terakhir, suatu dewan yang bersikap netral harus dibentuk untuk mengontrol antara aktivitas divisi penjual dan pembeli sehingga dapat menyelesaikan perselisihan antar divisi mengenai harga transfer jika terjadi suatu konflik. Yang kedua yaitu non-market based transfer price. Harga dapat ditetapkan melalui negosiasi antara unit pembelian ataupun penjualan berdasarkan aturan praktis dari perusahaan dan berbasis biaya, seperti biaya produksi atau ditambah markup tetapnya. Beberapa layanan perusahaan induk dapat dinilai sebagai persentase dari penjualan anak perusahaan, seperti contohnya biaya overhead, perusahaan umum, dan layanan administrasi atau hak untuk menggunakan teknologi atau kekayaan intelektual yang dimiliki oleh induk perusahaan. MNC juga biasanya menggunakan harga berbasis non-market ini sebagian karena untuk terkadang ada beberapa barang dan jasa yang tidak ada di pasar secara meluas atau pasar nyata di luar perusahaan. Sebagai contohnya seperti pasar tunggal untuk mesin yang diproduksi di pabrik Ford di Spanyol dapat terdiri dari pabrik perakitan mobil Ford di Belgia, Jerman, dan Inggris. Karena tidak ada pasar eksternal untuk mesin ini, akhirnya Ford dapat menetapkan harga transfer untuk mesin tersebut berdasarkan biaya produksi ditambah dengan penyisian untuk overhead dan labanya. Demikian pula kemampuan Toyota untuk merancang sebuah model dan mengembangkan model terbaru. Hal ini bukan menjadi layanan yang diperjualbelikan di pasar terbuka secara umum atau secara mudah diakses. Namun Toyota mungkin ingin membebankan biaya yang sesuai kepada anak perusahaan mereka di Amerika Utara, di Eropa, dan Australia untuk penggunaan layanan penelitian, desain, dan pengembangannya. Lalu selanjutnya ada tax haven atau suaka pajak. Nah, tax haven ini merupakan suatu negara yang
beberapa negara yang memiliki bukan nol pajaknya, tapi pajaknya sangat rendah, atau sehingga memancing banyak MNC untuk melakukan transaksi bisnisnya di negara yang termasuk tax haven ini. Nah, kemampuan multinational company untuk menurunkan beban pajak ini salah satunya adalah menggunakan tax havens atau suaka pajak. Multinational company dapat memanipulasi pembayaran seperti adanya harga transfer, dividen, bunga, royalti, dan keuntungan modal antara berbagai anak perusahaannya. MNC juga dapat mengalihkan pendapatan dari anak perusahaan di negara dengan pajak tinggi ke anak perusahaan yang beroperasi di negara pajak rendah atau tax haven ini. Nah, tax havens dalam usaha menarik MNC tidak hanya menurunkan pajaknya atau menahan diri dari beban pajak yang berlebihan, tetapi juga menyediakan iklim politik dan bisnis yang stabil, sistem pengadilan yang efisien, dan industri perbankan dan komunikasi yang canggih, sehingga tax havens mampu menangkap biaya waralaba dan pendirian dan menghasilkan banyak pekerjaan profesional yang menguntungkan jauh melampaui apa yang biasanya bisa dilakukan oleh ekonomi seukurannya. Jadi biasanya negara tax haven ini memberikan akses yang mudah bagi MNC untuk melakukan aktivitas bisnisnya dengan biaya yang lebih efisien, biaya yang lebih rendah, termasuk harga pajaknya. Karena biasanya pada negara-negara lainnya itu pajaknya lebih tinggi atau bahkan memberikan iklim politik dan bisnis yang tidak stabil, sehingga dapat merugikan MNC itu sendiri. Dalam lampiran keputusan Menteri Keuangan nomor 650/KMK.04 tahun 1994 disebutkan terdapat 30 negara yang termasuk dalam tax haven. Namun ada beberapa yang menjadi favorit bagi MNC ini, atau yang menjadi negara yang sering dibuat sebagai media untuk penurunan pembebanan pajak. Yang pertama ada Cayman Island atau Laut Karibia. Di sana itu terdapat 600 bank di Cayman Island yang berasal dari 60 negara di dunia. Biasanya ini sebagai faktor pendukung untuk perusahaan MNC dari beberapa negara itu melakukan transaksi di Cayman Island. Yang kedua ada British Virgin Island, di mana menurut data International Consortium of Investigated Journalists menyatakan bahwa terdapat 151.588 perusahaan yang berbasis di BVA atau British Virgin Island dan sudah menjadi tax haven sejak tahun 1976. Yang ketiga ada Panama. Ini menjadi basis pajak dari 48.000 perusahaan cangkang, atau perusahaan cangkang itu biasanya juga kayak perusahaan bayangan dari beberapa MNC yang biasanya digunakan untuk penyaluran dana. Lalu yang keempat ada the Channel Island, yang kelima ada Liechtenstein, yang keenam ada Curacao. Nah, sekian dari presentasi kelompok kami mengenai manajemen keuangan internasional. Jika kalian terdapat pertanyaan, bisa ditanyakan secara langsung dan disampaikan kepada kelompok kami. Harapannya dari kelompok kami adalah materi yang kita sampaikan bisa menjadi manfaat dan bisa diterima sebagai ilmu yang bisa diterapkan di kemudian hari. Jangan ragu untuk bertanya, karena kami tidak membatasi pertanyaan berapapun itu. Kami akan menjawab semampu kami. Sekian saat itu presentasi kami. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.